Ngopi, ngobrol pendidikan bareng Bu Rektor. Peristiwa memilukan menimpa salah satu mahasiswa baru Maba UGM. Dia ditemukan tewas usai jatuh dari lantai 11 hotel di Catur Tunggal, Depok, Sleman pada Sabtu 8 Oktober sore. Mahasiswa berjenis kelamin laki-laki yang diduga bunuh diri itu berinisial TSR usia 18 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penikmat ngopi, ngobrol pendidikan. Saya Sunda Ariana. Hari ini kita akan membahas seputar mental health di kalangan anak muda. Baru-baru ini ada kasus yang sedang hangat diperbincangkan mengenai mahasiswa yang lompat dari lantai 11 di Yogyakarta. Tapi sebelumnya saya turut mengucapkan belasungkawa atas kejadian ini. Ngopi kali ini akan membahas seputar mental health dan bagaimana hubungannya dengan kasus mahasiswa di Jogja. Oleh karena itu, kita sudah kedatangan salah satu dosen psikologi Universitas Bina Dharma, Dr. Itria Master of Arts. Selamat pagi Bu Itria. Selamat pagi Bu Rektor, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Sama-sama, dan selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pendidikan bareng Bu Rektor. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, sejahtera, itu yang penting Bu. Ya, betul. Iya. Jadi pagi ini kita akan membahas isu seputar mental health, apalagi kan baru-baru ini tanggal 10 Oktober di mana ditetapkan sebagai Hari Kesehatan Mental Dunia. Betul Bu. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin bisa diceritakan apa sih mental health itu? Oke, baik Bu. Mental health itu sebetulnya diawali dulu oleh pendapat di WHO mengenai kesehatan pada umumnya. Jadi sebetulnya WHO menjelaskan kesehatan itu adalah semua yang dirasakan baik secara fisik, sosial, dan mental itu harus seimbang yang ada pada setiap manusia. Nah, sehingga tetapi orang hanya paham masalah kesehatan fisik saja, Bu. Kesehatan mentalnya orang awam belum paham apa sih sebetulnya kesehatan mental gitu. Iya, karena kan selama ini yang kita tahu kan kesehatan itu hanya kesehatan fisik saja. ya. Betul, Bu. Ternyata sehat secara mental juga perlu ya. Betul, Bu. Nah, apakah kesehatan mental itu sebetulnya sudah ada sejak dulu atau baru-baru saat ini aja viral ya, Bu, ya tentang kesehatan mental? Ya, kesehatan mental itu baru berkembang saat ini karena sudah banyak perubahan-perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, yang kemudian setiap manusia atau orang-orang yang tinggal di suatu tempat itu tidak menyadari bahwa sebetulnya dia bukan hanya sakit fisik saja, tapi ternyata mentalnya juga terganggu. Sehingga kita bisa memahami bahwa orang yang sehat mental itu berarti orang yang sejahtera, orang yang bahagia gitu Bu. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau bahagia, kalau sejahtera itu konteks dalam kesehatan mental. Sehat mental, betul. Kalau begitu, kalau kita kaitkan nih dengan isu saat ini, ada seorang mahasiswa dari keluarga yang cukup mampu ya, Bu, ya. Kemudian dia loncat dari lantai 11 gitu. Kira-kira dari sisi kacamata psikolog, ini fenomena apa ini yang terjadi? Ya, ini sebetulnya fenomena kesehatan mental ya Bu ya. Jadi
kesehatan mental itu sebetulnya dipengaruhi oleh banyak peristiwa. Nah, peristiwa ini terjadi di dalam kehidupan sosial manusia tersebut, terutama pada masa remaja. Nah, masa remaja itu kan masa di mana banyak sekali perubahan, baik perubahan fisik dan perubahan mental, bahkan akan diikuti dengan perubahan sosialnya. Nah, jadi bagaimana kehidupan sosial mereka ini tidak masuk ke dalam peristiwa-peristiwa mental yang mereka hadapi. Salah satunya kalau secara kepribadian dia mengalami masalah, misalnya dia pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang cukup menyakitkan, misalnya pernah mengalami konflik dalam keluarga, pernah menghadapi pelecehan, pernah menghadapi kekerasan. Nah, itu sebuah peristiwa-peristiwa yang kemudian mempengaruhi kepribadiannya, yang kemudian nanti mempengaruhi mentalnya otomatis gitu, Bu. Jadi ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya ya. Nah, itu adalah salah satu bagian dari bagaimana dia melihat peristiwa tadi yang dialami dia. Nah, ketika dia tidak bisa mengatasi stres akibat peristiwa yang dialaminya, kemudian dia muncul stres, akhirnya naik ke depresi, akhirnya kemudian dia akan melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu ini bisa masuk ke tahapan tadi bunuh diri gitu. Ya, mungkin merasa lebih baik ini ya mengakhiri hidupnya. Ya, betul. Karena mungkin dia tidak punya solusi, tidak punya orang untuk diajak berbicara, untuk diajak berkomunikasi, atau untuk diajak berkeluh kesah atau bercerita gitu kan. Mungkin saja orang tuanya kurang perhatian. Atau bahkan lingkungan sosialnya juga mungkin tidak peduli terhadap masalah dia, itu mungkin terjadi, Bu. Jadi kalau ada kira-kira orang-orang seperti pada posisi TSR ini, kira-kira apa saran dari Dr. Itria? Iya. Nah, di sini peran yang paling besar adalah peran keluarga, Bu. Gitu. Terutama di masa remaja itu peran yang paling besar adalah peran keluarga. Konteks keluarga di sini adalah orang tua, baik ibu maupun baik ayah. Nah, peran orang tua di sini bagaimana orang tua itu bisa merawat, mengasuh, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian terhadap si remaja ini gitu, terutama misalnya si TSR ini. Mungkin saja dia kurang mendapatkan kasih sayang, kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Kemudian mungkin di dalam keluarganya tidak mampu membangun pondasi gitu, Bu. Pondasi apa? Pondasi untuk supaya dia ini merasa percaya diri gitu. Merasa nyaman, merasa bahagia, merasa sehat secara fisik, secara mental, dan merasa bahagia. Itu yang paling penting di masa-masa remaja ini. Apalagi di masa remaja kan ada proses yang namanya pencarian identitas diri. Ketika tidak ada dukungan keluarga atau orang tua, support systemnya tidak ada, nah ini akan mempengaruhi kesehatan mental. Iya, betul, ada support system yang perlu dibangun. Apa saran ibu kalau itu tadi, kalau misalnya ada anak-anak yang sudah merasa nih, dia sudah merasa ada masalah tapi tidak tahu harus kemana, sebaiknya anak ini apa yang harus dilakukan? Okay. Yang pertama kali dia harus bercerita, Bu. Bercerita. Jadi mencari orang yang tepat untuk diajak bicara. Ya, harus tepat ya, karena kan biasanya orang yang tepat, betul. Biasanya curhatnya itu kan ada hal-hal yang sifatnya confidential, rahasia gitu, Bu. Privacy ya. Jadi satu mencari orang yang tepat untuk diajak bicara, berkomunikasi. Meluapkan atau menumpahkan apa yang ada di dalam dirinya. Ya. Terus yang kedua, setelah mencari orang yang tepat, maka komunikasikan apa sih sebetulnya masalah yang dia hadapi gitu. Ya kan? Bisa saja misalnya, mungkin saja orang yang diajak bicara ini mampu mendengarkan dengan baik, mampu merasakan dan kemudian memberikan solusi gitu terhadap si yang bersangkutan gitu, yang menghadapi masalah ini. Terus yang ketiga, harus ada dukungan keluarga, terutama keluarga harus memperhatikan
mungkin ada perilaku-perilaku yang kurang tepat, atau mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang tepat yang terjadi pada si A yang kemudian mengindikasikan dia sebetulnya punya masalah yang berat. Jadi orang tua harus bisa memahami itu. Baik. Gitu. Kata-kata orang yang tepat, apakah harus psikolog? Kalau psikolog kan beda, artinya secara profesi dia menguasai trik-trik atau cara-cara mengatasi anak-anak atau orang yang sedang bermasalah. Tapi di sisi lain, secara finansial orang kan tidak semua orang yang bermasalah itu punya uang untuk datang ke seorang psikolog gitu. Ngomong-ngomong, kalau psikolog itu bayarnya mahal nggak sih? Mungkin bisa diceritakan. Secara profesi, pasti yang namanya profesi itu kan ada kaitannya dengan pengabdian, ada juga kaitannya secara material ya Bu ya. Tetapi sejauh ini mungkin ketika ada remaja yang mengalami persoalan, mungkin bisa diceritakan dulu dengan orang yang tepat, misalnya salah satu dosen yang mungkin secara psikologis dia bisa memahami apa yang dialami oleh si mahasiswa misalnya gitu. Karena kan apalagi dosen ini konteksnya profesinya ada sebagai pendidik gitu ya, penasehat juga gitu, membimbing. Dia juga bisa menceritakan itu kepada dosennya misalnya yang dianggap tepat. Tidak harus langsung ke psikolog gitu Bu. Itu kalau di lingkungan kampus, kalau di lingkungan umum, apakah ada nggak sih misalnya layanan sosial yang diberikan oleh psikolog-psikolog, apakah itu berbayar atau mungkin ada layanan sosial yang tidak berbayar yang mungkin bisa diinfokan kepada ada Bu. Jadi kita ini punya Himpunan Psikolog Indonesia yang dikenal dengan HIMSI. Nah, HIMSI itu ada di wilayah Sumatera Selatan gitu. Nah, HIMSI Sumsel juga memberikan peluang siapapun untuk berkomunikasi terkait dengan masalah-masalah psikologis, baik pada tingkatan anak sampai pada tingkatan dewasa. Nah, itu bisa langsung menghubungi administrasi di HIMSI-nya sendiri, karena HIMSI itu juga tergabung dalam kayak Halo Dokter gitu. Jadi juga ada online Bu, juga secara ya? online-nya ada gitu. Apakah alamatnya bisa disampaikan sehingga saya tuh empati, maksudnya dengan masalah ini seharusnya kan ada kanal untuk korban yang mengalami depresi itu menyelesaikan masalahnya atau menceritakan masalahnya, tapi mungkin dia nggak ketemu nih orangnya dan nggak tahu caranya. Ada Bu lainnya, saya kurang hafal ya Bu ya, nanti bisa langsung ke bertanya langsung ke Himpunan Psikolog Sumbaksel yang ininya ada di UIN Raden Patah ininya. Tempatnya, home base-nya, sehingga bisa langsung bertanya di sana, dan line terkait dengan Halo Dokter terkait dengan psikolog siapa sih yang saat ini bekerja untuk mendengarkan keluhan-keluhan, itu bisa langsung ditanyakan gitu Bu. Iya. Jadi tadi kan ada sehat mental, kemudian sehat fisik, sehat sosial, karena bisa menyesuaikan diri untuk menyesuaikan diri ya. Jadi kalau sehat mental itu juga perlu. Artinya kalau kita sudah merasa bahwa ada masalah yang harus diselesaikan, maka tadi sesuai diskusi dengan Bu Dr. Itria itu harus dicarikan jalan keluar. Bagaimana untuk menyampaikan atau mencarikan solusi dari masalahnya itu dan mencari orang yang tepat betul Bu, untuk mendengarkan masalah yang sedang dia hadapi supaya untuk menjaga kesehatan mentalnya. Kira-kira begitu ya Bu, Bu Itria ya. Betul, Bu. Jadi untuk teman-teman di luar sana yang mengalami masalah, selesaikan masalahnya untuk menjaga kesehatan mental. Jadi tidak hanya kesehatan fisik yang harus dijaga, kesehatan mental juga harus dijaga. Mungkin itu dulu ngopi bareng Bu Rektor pada pertemuan kali ini.
Sampai bertemu di lain waktu. Salam pintar.